Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah masjid Al-Muntasta yang saya hormati, saya sayangi dan rahmati Allah Ta'ala, pada hari ini tanggal 9 Maret 2004 saya akan menyampaikan tentang fikih puasa. Karena kita akan insya Allah 3 hari lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi harus tahu puasa. Jadi harus tahu dari dalilnya puasa itu apa. Jadi puasa itu pengertiannya dulu. Puasa itu adalah menahan makan, minum dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq, karena fajar itu sampai terbenamnya matahari karena Allah Ta'ala. Jadi karena Allah Ta'ala itu kalau puasa. Kalau tidak itu berarti bukan puasa. Kalau ada orang Kristen puasanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, itu bukan puasa kata syariat Islam. Jadi kemudian puasa ini pengertiannya puasa Islam. Tapi kalau puasa yang istilahnya di luar Islam ya ada, tapi bukan karena Allah Ta'ala. Jadi selalu lillahi ta'ala, itu pengertian puasa. Kemudian apa dalilnya? Banyak Al-Quran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi tujuan berpuasa ini agar kita bertakwa bagi semuanya. Jadi insya Allah kalau kita puasa ini menjadi orang yang bertakwa. Kemudian syarat wajib puasa, saya katakan sebenarnya saja. 1, beragama Islam. Kalau Islam tidak wajib, harus beragama Islam. 2, balik cukup umur. Jadi artinya balik itu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian termasuk orang yang waras secara jasmani maupun rohani. Kemudian lain tamjiz itu paham dengan ilmunya, ya harus tahu bahasa itu harus tamjiz. Kemudian orang yang mampu mengerjakan kecuali ada halangan yang boleh diperbuat oleh syariat. Nah, kalau bilang tidak mampu itu relatif. Saya tidak mampu kalau nggak makan. Jadi tidak mampu itu ukurannya adalah syariat. Contoh orang sakit itu tidak mampu, sakit parah, secara syariat diperbolehkan. Contoh orang hamil itu tidak mampu, contohnya karena membahayakan janinnya, contohnya. Tapi secara syariat. Tapi kalau tidak mampunya, saya biasanya kalau makannya terlalu sedikit saya sakit itu tidak masuk ke pengertian tidak mampu. Itu tidak boleh mencari alibi. Kemudian harus suci dari, kalau pertama perempuan ya, dari hadas besar, nifas, melahirkan. Nah, itu harus suci kalau perempuan. Kalau kemudian dia mens tidak boleh. Nah, ini laki-laki tidak ada, karena cara itu kan tidak ada mens. Jadi laki-laki mens tidak ada. Itu satu. Kemudian rukun puasanya 2. 1 niat. Berbeda sama puasa Senin Kamis. Kalau Kamis contoh jam 10 siang begini belum makan, niat saya mau puasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Harus niat. Makanya disunahkan setelah kita tarawih itu kita niat bersama-sama. Nah, niat itu boleh diucapkan, tidak diucapkan juga sah. Yang penting di dalam hati. Kemudian pagi-pagi kita 3:30 kita bangun, hati kita niat mau puasa, itu namanya niat. Kadang kalau waktu itu ada yang alasan dulu, wah tadi malam saya lupa nggak itu Semangutin, jadi nggak usah puasa aja. Ya,
Itu tidak tetap. Jadi ketika kita bangun mau sahur itu lalu sudah niat puasa. Yang kedua apa rukunnya? Rukunnya adalah meninggalkan makan, minum dan semua hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi apapun yang membatalkan puasa itu adalah harus ditinggalkan. Itu rukunnya cuma dua. Jadi niat wajib diingat-ingat. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Contoh korek kuping, jangan. Dia berubah kuping. Kemudian masukkan ke atas mata, tidak boleh. Kemudian katakanlah wudu, kemudian air minum sedikit diminum, tidak boleh. Jadi apapun, sontek tidak boleh. Kalau sakit tidak boleh, sontek itu masukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kalau sontek vitamin aja biar kuat, tidak boleh. Kalau perhatikan suntikkan tidak boleh. Jadi tidak boleh suntik diambil, suntik kambing tidak boleh. Jadi kalau saat puasa tidak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh, lubang tubuh maupun dalam. Jadi makan batas mata tidak boleh, hidung tidak boleh, telinga tidak boleh, ini tidak boleh. Mohon maaf, mungkin masuk obat ada obat yang suppositoria itu di dalam tubuh tidak boleh. Jadi memasuk apapun tidak boleh. Jadi kan kalau namanya masuk obat itu kan lagi sakit, terus juga tidak puasa tidak apa-apa. Nah, wajib mengkodok, ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Juga muntah nggak sengaja tetap lanjut. Itu contoh mulutnya dimasukkan dananya tidak boleh. Kemudian bersetubuh di siang hari sama suami istrinya. Ini hukumnya tersendiri. Hukumnya kalau memang suami istri berhubungan itu di siang hari sampai Ramadan itu satu kifaratnya adalah puasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, tidak putus. Kalau enggak apa? Memerdekakan seorang budak. Saya masih sudah tidak ada budak. Kalau enggak mampu apa lagi? Memberikan makan sebanyak 60 orang lantingan. Lantingannya itu. Harus puasa 60 hari berturut-turut, tidak mampu kan? Jadi berat. Kemudian keluar mani disengaja, keluar sperma disengaja karena berpasangan istrinya itu batal. Ini tidak boleh. Makanya saat puasa harus menjaga hawa nafsu itu seperti itu. Kemudian head langsung batal. Kalau mens langsung batal. Tapi biarpun head men tidak boleh makan sembarangan. Kalau sunnahnya sebenarnya batal puasanya, tetapi tetap melaksanakan seperti puasa. Nanti makannya pada saat kalau sunnahnya begitu, tapi kalau makan boleh asal tidak kali makan sama temannya, kita hanya tinggal rasa. Karena kalau kita makan mentang-mentang makan di depan orang itu dosanya apa? Dosa besar. Kenapa? Itu termasuk mengganggu orang berpuasa. Kemudian yang berikutnya hilang akal, pingsan, batal, kesurupan, batal, kesambet, batal, dan semuanya yang mengakibatkan hilang akal adalah batal puasa. Kemudian murtad, masuk Kristen, batal. Kalau mau murtad itu batalkan ya. Ini seperti itu yang membatalkan. Soal lagi ini penting membatalkan puasa ya. Satu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, termasuk menyuntik habis sekalipun semuanya batal. Kemudian muntah disengaja, tidak. Kemudian bersetubuh dengan istrinya pada saat siang hari dengan kifarat yang sangat berat, puasa 2 bulan berturut-turut atau dengan budak atau makan 60 fakir miskin. Kemudian keluar mani disengaja. Jadi kalau mimpi basah tidak sengaja tidak batal. Kemudian hilang akal, entah gila, entah kesambet, entah apapun mengakibatkan kita hilang kesadaran itu adalah pingsan juga batal. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian ini orang-orang terakhir. Jadi orang yang diperbolehkan tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Jadi bukan cuma membayar fidyah kemudian enggak. Jadi satu orang
yang lagi sakit tapi nanti sembuh. Ya, saat sakit boleh, contoh pilek parah itu tidak puasa. Nah, tapi wajib mengqadha. Nah, kemudian musafir, dalam 1 kilo pergi ke Garut, 1 kilo musafir, tapi wajib mengqadha musafir. Kemudian orang hamil dan menyusui boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha, nanti mengganti, bukan mengganti cukup fidyah ya enak. Jadi bukan mengganti fidyah, itu ingat-ingat, karena dua ada pengertiannya kalau lagi menyusui nggak fidyah aja, tidak, tetap menggantikan. Ya. Kemudian orang yang batal puasa karena suatu contoh tadi pingsan dan sebagainya tadi itu wajib mengqadha. Nah, tapi kalau ada orang yang boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqadha, cukup membayar fidyah. Itu satu orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian meninggal dunia. Itu ya, yang waras ini membayarkan fidyah sebanyak 1 mud. 1 mud itu sedikit, cuma 575 gram, 6 on, lebih 6 on itu 1 mud. Kemudian orang yang katakan lemah sama sekali, kemudian tidak mampu berpuasa. Kalau para mujahid ya, mujahid itu ulama istilahnya di antaranya orang yang kerja keras itu dan memang dia tidak memungkinkan untuk puasa. Contoh orang kerja di tol, nyapu 60 kilo di tol gitu, contohnya itu kan memang untuk puasa ya berat sekali, itu bisa membayar fidyah. Karena kalau dia tidak kerja di tol, nyapu, nggak bisa hidup bagaimana? Yaitu, tapi itu bukan hadis, tapi istihad para alim ulama. Jadi orang yang kerja keras atau dia kerjanya di padang pasir dan sebagainya, itu boleh tidak puasa, membayar fidyah. Tapi kalau di sini tidak ada. Contoh sini pertukangan sudah saya arahkan. Ini kalau puasa kerjanya di masjidnya masang plafon, jadi dingin, tidak kepanasan, insya Allah. Jadi insya Allah, jadi artinya di sini tidak ada syarat yang bisa membayar fidyah untuk tidak berpuasa. Jadi demikian yang saya sampaikan tentang fikih puasa. Jadi agar nanti kita melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini dengan ilmu dan kekhusyukan karena Allah Ta'ala. Dan hakikatnya semuanya kita bisa melaksanakan ibadah puasa itu karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari saya pribadi, jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.